ada marah yang tetap baik. Makanya tadi kata Imam Ghazali, orang yang tidak bisa marah itu justru orang yang lemah. Diinjak-injak mungkin, ditidakadili mungkin, dijajah kok diam saja. Itu padahal kamu saatnya marah, itu namanya kamu lemah. Yo, memang ada momen kita harus marah. Bukan masalah boleh marah atau tidak, tapi marah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita, belajar kita. Nah, malam hari ini kita latihan mengendalikan satu hal yang banyak sekali orang tanya ke saya, gimana sih Pak caranya biar tidak mudah marah? Kita awali dari sini ya. Sebenarnya hal-hal yang kita alami sendiri dalam diri kita tidak terlalu butuh definisi deskriptif yang lebih banyak. Wong kita juga ngalami. Justru pengetahuan kita akan lebih valid kalau merujuk ke dalam, tidak membaca keluar. Kita kenali diri, oh marah itu kayak gini toh. Itu kalian mungkin lebih paham daripada membaca definisinya. Jadi itu kayak pedesnya lombok atau manisnya gula. Itu kan kamu mendeskripsikannya kan susah. Pedas adalah, itu kan susah. Sulit, aku dewe ya susah. Tapi kan begitu kamu rasakan pedas itu kamu bisa, oh kayak gini pedas. Itu kalau di filsafat namanya knowledge by acquaintance. Pengetahuan melalui pengenalan langsung. Wong kita ngalami langsung. Tidak diceritain orang, tidak dari baca buku. Apalagi hal-hal yang sifatnya kejiwaan seperti ini, itu ya pengetahuan validnya kita temukan dalam diri kita. Definisi mungkin mewakili, tapi pasnya apa itu dari yang kita rasakan. Yang pernah marah mesti tahu seperti ini marah itu. Apa ada di sini yang tidak pernah marah? Tidak ada ya, manusia normal pasti pernah marah, wong itu fitrah. Tidak ada satupun perintah untuk kita membunuh rasa amarah itu. Kata Imam Ghazali, justru orang yang tidak punya daya amarah, rasa marah sama sekali, itu orang lemah. Dalam hal tertentu di hidup kita, kita harus tergerak, kita harus tersulut, khususnya untuk kebaikan, untuk keadilan. Tapi juga secara terkendali, tidak ngawur, tidak gila. Jadi maka jangan dimatikan, tapi dikendalikan. Nah, kendalikan yang kamu rasakan saat kamu marah. Meskipun di situ definisinya marah itu emosi yang intensif sekali saat kita merespon persepsi yang tidak enak, tidak nyaman, kita rasakan tidak adil, harapan yang tidak terpenuhi, itu kan biasanya melahirkan rasa marah. Kalau tidak percaya ya boleh latihan sekarang apa yang membuatmu marah. Apa temenmu jotos-jotosan sebelahnya, senggol-senggolan, yang apa pelirik-pelirikan, apa pelotot-pelototan, nanti muncul marah. Ya itulah rasa marah itu. Harapan yang tidak terpenuhi, kalian merasa tidak adil, hakmu diambil, frustasi, dan lain sebagainya, marah itu muncul. Dan itu jenisnya reaksi alamiah. Dijelaskan mungkin sulit seperti rasa pedas, rasa manis tadi, tapi gejalanya bisa kita lihat. Karena dia tidak hanya fenomena psikologis, tapi juga fenomena fisiologis. Fisiknya orang marah itu kelihatan. Kalau orang marah itu ya mungkin matanya merah, kamu sendiri rasanya pengen juotos saja, kamu kelihatan nanti dari ulatnya orang marah. Jadi
Jadi nanti ada ciri-cirinya secara fisiologis dan itu normal. Kalau kamu marah kok wajahmu merah, itu jangan-jangan saya sakit apa ya? Ndak, ya marah itu tadi wajahmu merah. Mata saya kok merah Pak, harus cari obat tetes mata ini Pak. Ndak, ya kamu marah memang matamu merah. Jadi gejalanya bisa dilihat, meskipun rasanya hanya kalian yang tahu. Itu tadi yang saya sebut knowledge by acquaintance. Karena pengetahuan yang kamu alami langsung dalam dirimu. Kamu tidak mengejar keluar untuk tahu apa itu marah. Bahkan anak kecil pun bisa marah. Bahkan yang mungkin balita yang karena hidupnya hanya insting saja, itu pun dia masih bisa marah. Misalnya balita yang masih minumnya pakai dot itu, mau ngedot kamu ambil dotnya, terus kamu godot terus, kamu diambil lagi dotnya, itu dia bisa marah, dia bisa teriak-teriak, dia bisa nangis. Ini menunjukkan bahwa marah itu tidak perlu belajar. Apa kamu pernah kecil dulu, ayo tak ajari caranya marah, kan tidak pernah. Jadi kamu wis iso, tapi yang perlu kamu pelajari bukan bagaimana kamu marah, tapi bagaimana mengendalikan amarah. Itulah tema malam hari ini, anger management. Kita mengendalikan amarah. Nah, tiba-tiba saya teringat hadisnya Nabi itu ya, yang terkenal sekali. Laisas syadidu bisur'ati innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Jadi kata Nabi, orang kuat itu bukan orang yang pinter gulat. Jadi zaman itu olahraga populer itu gulat. Smackdown zaman Nabi. Ya kan, Nabi juga kan ahli gulat. Nah, tapi kata Nabi, orang yang kuat bukan yang pinter gulat, tapi orang yang mampu tetap menguasai dirinya saat marah. Jadi bukan orang yang tidak bisa marah, tapi begitu dia marah, tapi dia masih yamliku nafsahu, masih bisa menguasai dirinya. Nah, malam ini kita belajar itu. Karena begitu kita lepas dari penguasaan diri terhadap amarah ini, amarah bisa menghancurkan diri kita. Bisa merusak hidup kita, termasuk merusak hubungan kita dengan orang lain. Baik, kita mulai ya. Bismillah, kita mulai dari kalimat-kalimatnya para filosof dulu. Biar filsafatan dulu, nanti kita belajar tekniknya. Saya ambil yang pertama dari Aristoteles. Kata beliau begini, siapapun bisa marah, itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat, dengan ukuran yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dengan cara yang benar, itu tidak mudah dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Ini oleh Aristoteles ditulis di Nicomachean Ethic. Ayo kita perhatikan. Ini kalau kalian ikut quotes-nya Aristoteles ini saja, kalian sudah bisa mengendalikan amarah. Jadi begitu kalian marah, terus kalian tanya dirimu, ini sudah tepat apa belum ya? Pada orang yang tepat enggak ini? Ini waktunya saya marah ini tepat enggak sih? Tujuan saya marah ini apa sih terusan? Cara saya marah sudah benar apa enggak sih? Loh, kalau kalian bahas ini saja mau marah enggak jadi. Akhirnya kamu diskusi akhirnya. Sebentar. Cocok enggak sih saya marah padamu ini? Oh, terus kamu bahas, cocok, kamu memang kurang ajar. Terus waktunya tepat enggak sih? Tepat, kita sama-sama nganggur sekarang, saatnya saya marah. Misalnya kamu bahas itu, mungkin enggak jadi marah kamu kalau ikut Aristoteles ini. Jadi coba kita tanya ya, tujuan marah itu apa sih terusan? Kan itu ditanya juga, kenapa saya harus marah ya? Emangnya kalau saya marahi dia terus ada perbaikan, situasinya berubah baik. Efektif enggak sih marah saya ini? Jangan-jangan kalau kamu terus ini ya enggak jadi marah.
Makanya boleh kamu kalau sedang marah terus mundur sebentar, nyari kertas, jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kalau sudah terjawab kamu keluar lagi. Memang saya berhak marah sekarang padamu, tujuannya jelas, apa-apanya jelas. Marah, enggak apa-apa. Biasanya sudah enggak marah lagi. Kalau kamu sudah jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Meskipun nanti ada teknisnya. Jadi kata Aristoteles, ya, marah itu setiap orang bisa, enggak perlu sekolah, mudah. Tetapi marah secara tepat dan benar tidak semua orang bisa. Kita harus belajar. Marah secara tepat, benar, efektif. Mari kita marah dengan baik dan benar. Itu mungkin maunya Aristoteles begitu. Ya memang nanti ada marah yang tetap baik. Makanya tadi kata Imam Ghazali, orang yang tidak bisa marah itu justru orang yang lemah. Diinjak-injak mungkin, ditidakadili mungkin, dijajah kok diam saja. Itu padahal kamu saatnya marah, itu namanya kamu lemah. Yo memang ada momen kita harus marah. Bukan masalah boleh marah atau tidak, tapi marah yang benar. Yang seperti apa, itu masalah kita. Bagaimana mengendalikan amarah, itu masalah kita. Marah pada siapa itu juga penting. Kadang-kadang kamu kena masalah apa, problemnya di kamu sendiri, orang lain kamu marahi. Nanti ada teori kadang-kadang marah itu kamuflase saja sih. Untuk menutupi malu, untuk menutupi cemburu, untuk menutupi macam-macam. Terus kamu marah. Misalnya, apalah, kamu nendang gelas isi minuman itu sampai jatuh. Itu kan sebenarnya kamu malu dilihat orang banyak. Tapi gayanya kamu marah ke temanmu. Kamu aja ndak hati-hati, ndak ngingetin aku sejak tadi aku mau nendang. Malah temanmu yang kamu marahi. Nah itu kamu boleh tanya, ini apa pas aku marah ini? Kadang-kadang kamu ada masalah di mana, kamu lampiaskan kemana. Temanmu yang ndak tahu apa-apa kena marah. Dimarahi dosen di kelas, teman sakosmu jadi pelampiasan. Loh itu namanya ndak pas kamu marahnya. Yo marah itu harus pas pada siapa, waktunya cocok apa ndak, tujuannya apa kamu marah itu. Nambah masalah atau jadi solusi. Jangan-jangan ketika kamu marah masalahnya tambah. Semula sih masalahnya kecil, begitu kamu marah masalahnya jadi besar. Padahal kecil saja tadi efeknya. Kan banyak begitu. Kadang saya baca berita ada senggolan kecil saja. Tapi terus meledak jadi kerusuhan besar, tawuran. Akhirnya urusannya rumah sakit dan kuburan. Padahal semula urusan kecil. Ini namanya kamu formulasi marahnya yang tidak pas. Bukan berarti tidak boleh marah, tapi pengendalian amarah jadi kunci. Di banyak filosof, termasuk filosof-filosof yang kalian sebut absurd seperti Albert Camus, eksistensialis seperti Nietzsche, tetap menganggap marah itu bagian, kalau tidak hati-hati, bagian dari kehilangan diri. Jadi kamu tidak kontrol lagi. Baik. Yuk, kita lanjut. Nah, kita mulai teori sekarang. Bedakan antara marah dengan agresi. Anger and aggression. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kemarahan itu rasa. Kalau agresi itu tindakan. Agresi itu menyerang orang lain. Ini yang oleh Imam Ghazali disebut nafas sabu'iyah. Seperti binatang buas. Binatang buas itu kan agresif, menyerang orang lain. Marah itu manusiawi, tapi agresi menyerang orang lain tidak. Jadi agresi itu melampiaskan amarah dengan tindakan, tapi tindakan ini sifatnya negatif. Jadi jalan negatif pelampiasan amarah itu namanya agresi. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kamu bilang, Pak, manusiawi atau Pak saya marah? Ya, tapi ketika kamu menyerang orang, menyakiti orang, membalas, merusak orang lain, itu namanya agresi.
Yang itu tadi yang disebut antara sebabnya dan efeknya bisa jauh lebih besar, lebih bahaya efeknya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nanti ada ekspresi marah yang benar, yang baik. Cuma amarah ini kan memang mengganggu. Kadang-kadang perlu memang pelampiasan, peringanan, dan lain sebagainya. Itu nanti ada caranya. Tapi tolong jangan marah berbuah agresi. Kalau dia berbuah agresi, biasanya efek negatifnya jauh lebih besar daripada sebabnya. Nah, ini kalian harus bisa membedakan dua ini ya. Agresi inilah yang dikritik oleh Imam Ghazali. Jadi di kita itu ada jiwa yang tenang namanya mutmainnah, ada jiwa tumbuhan, jiwa yang dia sebut bahimah, binatang ternak. Nah, ada jiwa sabuiyah yang disebut binatang buas. Jadi kita itu seperti binatang buas. Kalau agresif, kerjaannya nyerang orang terus. Itu namanya agresi. Mungkin kamu marah, ada banyak ketidakadilan, tapi tidak harus diterjemahkan sebagai agresi. Tindakan menyerang orang lain secara negatif. Ini dua hal yang berbeda. Baik. Inilah tadi yang saya sebut kemarahan yang sah. Kemarahan yang benar, righteous anger. Jadi kalau ada yang tanya, ada tidak Pak momen di mana saya berhak marah? Ada. Yang pertama apa? Kalau kalian melihat ketidakadilan. Yang pertama. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, itu kan contoh-contoh pejuang-pejuang. Tadi sudah saya contohkan Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Melihat ketidakadilan, marah dan tergerak untuk melawan, menghapuskan ketidakadilan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan Pak saya berhak marah? Marah secara naluri untuk perlindungan. Ya di situ saya contohkan ibu yang melihat anaknya terancam misalnya, maka dia marah kemudian ingin melindungi anaknya. Kalian mungkin jiwamu terancam, nyawamu terancam, harga dirimu terancam, dan lain sebagainya. Yang itu sifatnya positif dan terancam jadi negatif, kalian boleh marah. Yang ketiga, marah yang mendorong pada kebaikan. Jadi, saya kok ndak bisa ya, serajin teman saya itu, jengkel saya, marah saya pada diri saya sendiri. Kok saya ndak bisa sebaik itu, kok saya ndak bisa setekun itu, kok saya ndak bisa. Nah, itu marah kayak gini boleh. Marah yang mendorong pada perbaikan. Jadi dengan 3 alasan ini kalian boleh marah. Tapi syaratnya 3. Yang pertama, kendalikan kemarahan itu bukan kalian yang dikendalikan oleh kemarahan. Yang jelas kemarahan tidak boleh menguasai kita. Kita yang harus menguasai kemarahan. Yang kedua, tujuannya untuk kebaikan. Tidak sekedar balas dendam. Pak, saya harus marah, Pak. Karena teman saya ini sudah sangat jahat, karena saya cinta sayang dia, ya tetap saya tegur dia, sedikit saya kasih hukuman biar dia jadi lebih baik. Ini namanya tujuannya untuk kebaikan. Hukumannya adalah dia tidak boleh bareng motor saya sampai saya lulus misalnya. Nah itu contohnya. Tujuannya apa? Kebaikan, biar dia sadar bahwa yang dia lakukan itu negatif. Tidak semata-mata untuk balas dendam. Dan tentu saja diungkapkan dengan cara yang tidak merugikan. Jadi selalu cari cara yang menguntungkan. Kadang-kadang kayak di pesantren-pesantren itu dihukum, disuruh menghafalkan surat ini atau disuruh nulis ayat ini. Itu kan tujuannya bukan tujuan yang negatif. Misalnya hukum itu hukuman yang positif. Jadi diungkapkan dengan cara yang tidak merugikan.
Misalnya dosen marah pada mahasiswanya, misalnya kamu saya hukum selesaikan 5 buku ini dalam waktu 1 bulan, kamu tulis reviewnya, ini kan melampiaskan kemarahan, menghukum mahasiswanya, tapi tidak rugi. Mahasiswanya juga untung, karena dia dapat wawasan banyak dari 5 buku itu. Ini yang disebut righteous anger. Kemarahan yang benar, yang diperbolehkan, bukan kemarahan yang menggelapkan hati tadi. Kita lanjutkan lagi. Sekarang level-levelnya. Wah, ini menarik ya, marah saja ada levelnya. Tidak cuma pedes. Ya, tidak cuma ayam geprekmu ada levelnya. Ternyata ya marah ada levelnya juga. Dari marah yang ringan sampai marah paling berat. Levelnya ada 5. Marah itu. Level yang paling ringan namanya irritation. Irritation itu ketika kamu merasa terganggu sedikit, tidak nyaman oleh seseorang atau satu perilaku tertentu. Nah, ini namanya irritation. Tidak semarah itu sih, tapi saya ya terganggu. Misalnya kamu ngaji ini, kan duduk bareng-bareng itu. Ada teman sebelahmu garuk-garuk terus sambil goyang-goyang. Iki ngopo tuh yang ngaji kok ribet terus, misalnya kamu kan jengkelnya luar biasa itu. Ini sebenarnya ya ndak marah sih, kamu ndak akan negur dia sambil enggak. Cuma kamu merasa risih saja gitu ya temanku ini. Ini namanya irritation. Jadi kayak kamu belajar tiba-tiba temanmu nyetel musik. Bukan kerasnya sih, cuma lagunya kok itu kamu sebel banget terus. Nah, itu kan kamu terganggu. Kalau keras kan kamu bisa negur, kamu agak marah. Ini ndak keras, dia dengerin pelan-pelan. Tapi kok lagu itu yang diputar terus diulang-ulang tiap hari, ndak ganti-ganti misalnya. Itu lagi. Nah, ini irritation. Ya jengkel sih, tapi ya ndak segitunya, ya ndak apa-apa. Biasanya cepat hilang. Yang jenis irritation ini kadar marah yang paling ringan. Di atas irritation ada frustration, frustasi. Frustasi itu ketika ada sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan atau keinginan. Dan kamu merasa tidak berdaya karena itu. Ini lebih dari iritasi. Misalnya, kamu mau ujiannya jam 7. Kamu sudah berangkat sih sejak setengah 7. Hitunganmu 20 menit nyampe. Kok di jalan macet, entah ada apa. Wah, itu kamu marah, level frustasi. Kamu hopeless sudah. Wis ndak bisa ujian ini, alamat ndak lulus ini, wis ini. Frustasi sudah. Jadi kamu berangkat ngaji, tengah jalan hujan deras, ndak bawa jas hujan. Mau nekat terus, mosok ngaji sambil basah-basahan. Ndak enak. Mau ndak nekat nanti ndak jadi ngaji. Akhirnya kamu berteduh pinggir jalan sambil misuh-misuh dewe. Ki ngopo ya ndak ngapa-ngapain, ndak ada. Ini namanya frustasi. Jadi mungkin kalian sering ngalami ini. Situasi yang kamu ndak bisa mengendalikan sudah, dan itu menghambat keinginanmu. Kalau tadi yang iritasi kan kamu masihlah cuek saja bisa selesai, kan gitu. Kamu ndak peduli saja bisa, tapi kalau frustasi ini ndak bisa sudah. Mau tidak mau harus kamu hadapi. Ini lebih dalam berarti rasa marahnya. Kalau tadi ringan. Ada lagi level 3. Level 3 ini mendongkol resentment. Nah, resentment itu marah karena perlakuan orang lain yang menurutmu tidak adil. Jadi kamu merasa secara sengaja ditidakadili. Meskipun kamu tidak berani ngomong. Jadi,
Bolak-balik begitu terus. Misalnya kamu ngantri, entah di Indomaret atau di mana, sudah ngantri lama panjang, tiba-tiba ada yang nyerobot. Terus kamu tidak berani ngomong sih, mau ngomong kok males, nanti ribut, tidak ngomong. Ini mendongkol, ini namanya resentment. Jadi kamu merasa hakmu diambil orang, itu namanya resentment. Ini juga marah. Ngantri bensin di SPBU, tiba-tiba diserobot orang, kamu marah. Ini resentment, mendongkol. Ini lebih dalam biasanya daripada kena macet tadi. Nah, ini level 3-nya marah. Ada lagi level 4-nya marah. Level 4-nya marah itu moderate anger. Moderate anger itu lanjutannya yang ketiga tadi, tapi sekarang kamu mulai mengekspresikannya. Kamu mulai menunjukkan gejala bahwa kamu marah. Ini sudah moderate anger. Mungkin kamu debat, mungkin kamu marah tadi orang yang ngantri mbok bisu-bisui. Kenapa kamu kok nyerobot saya? Kamu harus di belakang. Saya sudah ngantri lebih awal ini. Ini kamu sudah berani mengekspresikan, namanya moderate anger. Kalau yang sebelumnya, yang mendongkol tadi, itu ya kamu diam saja, tapi dongkolnya luar biasa. Tapi sekarang kamu tidak kuat sudah. Diam saja, ini saatnya saya speak up, saya harus ngomong ini. Ini namanya resentment. Oke, ini biasanya sudah level pedesnya, level marahnya sudah level 4. Kalau sudah itu wis kamu tidak kuat. Ada lagi puncaknya marah. Ini marah level 5, ini karetnya 5 sudah ini. Ini sudah amarah, ini sudah intensif. Biasanya kalau sudah di sini, kamu mulai kehilangan kendali sudah. Kamu mungkin bisa mulai mukul, mulai teriak tidak terkendali, melakukan tindakan-tindakan pada orang lain. Ini yang disebut rage. Jadi kamu mulai sudah tidak terkontrol ini, mulai kumat, kamu keluar aslinya sudah. Kosakatanya berubah sudah. Yang semula lemah lembut sekarang sudah tidak peduli itu sudah. Kebun binatang bisa keluar semua kalau sudah di sini. Ini namanya rage. Nah, jadi ini juga bisa jadi tips kalau kalian sedang marah. Coba kamu cek, ini marah level berapa ya ini. Itu untuk ngerem biar kamu tidak sampai level paling tinggi. Wah, ini saya sudah Jadi kalau ada temanmu ganggu kamu peringatkan dia, hati-hati loh, saya sudah level 4 ini. Kalau sudah 5, saya tidak peduli lagi sudah. Jadi buat warning temanmu, sebenarnya ngingetin dirimu juga sih. Ini 4 ini kalau tidak hati-hati saya lepas kendali setelah ini. Jadi kalau kalian yang jiwanya usil mau ganggu temanmu, ya kamu atur saja ini, ganggu level 1 saja lah, yang bagian irritation tadi, yang bagian awal, yang tidak terlalu iseng. Kalau mau ngeprank ya yang simple-simple, jangan yang berat-berat. Karena hati-hati kalau kamu level marahnya sudah sangat dalam, lepas kendali. Kalau lepas kendali bisa nanti hasilnya malah jadi menyesal. Ngapain tadi saya semarah itu ya, akhirnya ada yang ngerekam, akhirnya viral saya. Kan ada itu kan sampai ngeluarin pistol, itu kan sebenarnya saking marahnya mungkin karena apa. Tapi ya sekarang di mana-mana ada CCTV, ada rekaman, akhirnya viral dan kamu menyesal. Itu tadi yang disebut oleh Marcus Aurelius, betapa banyak akibat dari kemarahan itu lebih besar daripada sebab. Wong sebabnya cuma disalib saja, misalnya mobilmu Pajero disalib Cherry tahun 70 sekarang kan, terus kamu jengkel, terus kamu kejar kamu itu kan, tuh. Padahal ya cuma iseng gitu aja, kamu dadak aneh-aneh, akhirnya ya viral terus. Menyesal. Oke ya, maka hati-hati.
kamu kendalikan amarahmu, ya cara paling gampang coba kamu sadari kamu ada di mana ini. Jangan-jangan saya ada di level marah yang sangat dalam. Lanjut. Ini jenis marah alternatif. Aneh-aneh ya ada. Ini jenis marah yang khas. Ini namanya beda-beda. Mungkin teman-teman juga sering ngalami seperti ini. Yang pertama ada istilah chronic anger. Ini kemarahan yang kronis. Ini seringkali berhubungan dengan watak. Jadi orang yang marah terus. Nesu wae ora tau ono. Ini namanya chronic anger. Ini hati-hati kalau agak bablas sedikit harus perlu psikiater kamu. Jadi tidak pernah senyum, tidak perlu isinya nesu, ada apa dikit marah, ada apa dikit marah. Ini namanya kamu sudah kronis marahmu. Dan ada mungkin ya tipe orang tertentu yang gampang sekali marah. Oleh hal-hal kecil saja marah. Kadang-kadang dia menyusahkan sekelilingnya. Diberi apa saja, mengalami apa saja, dilihat titik negatifnya sehingga dia marah. Jadi ini namanya chronic anger. Ketika seseorang marah terus-menerus dalam jangka waktu lama, ya tentu saja efeknya ke mental dan juga fisik pasti. Jangan dikira nanti ada ureanya. Kenapa fisik juga ngefek bagi orang yang terus-menerus marah. Bahkan situasi biasa-biasa saja orang bisa marah. Yo kayak tadi loh contohnya, misalnya ada yang gelasnya guling terus minumannya jatuh, itu kan biasa saja. Yo gelas kesenggol ada isinya, mesti isinya tumpah, kan simpel saja. Tapi terus marah temanmu, itu gimana tuh kok ndak hati-hati wong bawa gelas itu. Alah yo biasa saja, yo dibersihkan kan bisa. Tapi kalau kamu marah, ngalami hal biasa-biasa, kamu jadinya marah. Itu kamu mungkin ngalami chronic anger ini. Orang lain ngalami begitu ndak marah lah, kok kamu marah. Nyari sandal baru keluar, sandalku mana ya? Ya tinggal sabar sebentar dicari ada, tapi sebelum ketemu kamu sudah marah-marah. Ngamuknya didulukan. Nah, ini namanya kamu kena chronic anger. Ada yang tidak beres sedikit, marahnya kamu dulukan. Nanti klarifikasinya nanti, pokoknya nesu dhisik. Nanti kalau diingetin biar aja, yang penting kan lega. Ya sing waras ngalah. Ya kadang-kadang harus begitu ya. Baik, coba ya semoga tidak ada yang di sini yang kena penyakit kronik marah, gampang marah, nesunan. Bahasa Jawanya nesu. Terus ada jenis kedua. Ini juga tidak sehat. Passive anger. Passive anger itu orang yang sebenarnya dia marah, tapi dia tidak berani menyatakannya terang-terangan. Jadi misalnya diperintah oleh sopo atasanmu, apa orang tuamu itu, kamu sebenarnya marah tapi tidak berani ngomong. Akhirnya apa? Kalau diperintah malas-malesan, menunda-nunda, atau kamu sinis, atau kamu meremehkan orang, itu biasanya karena sebenarnya kamu marah pada dia, tapi kamu tidak berani melampiaskan atau menyatakan bahwa saya marah. Akhirnya ya kamu mengekspresikannya dengan cara berbeda. Biar saja temanku, biar dia sakit, makanannya tak kasih apa misalnya, kamu diam-diam saja melampiaskannya, tidak bilang-bilang. Jadi kemarahanmu kamu lampiaskan dengan cara yang berbeda. Kamu dititipi suruh beli makan, kasih saja lombok 10 sambelnya, kasih yang paling pedas, kasih itu. Jadi kan kadang kalau diajak ngomong sinis kamu, kalau dia isinya ngeritik terus, temenmu tanya apa saja salah. Tapi kamu tidak berani bilang bahwa aku itu tidak cocok sama kamu ini loh. Aku marah padamu ketika itu loh, tapi kamu tidak berani bilang. Jadi kamu hanya melipir-melipir untuk melampiaskan kekesalanmu. Ini namanya passive anger.
Kemarahanmu tidak selesai, kamu hanya mencari pelampiasan-pelampiasan sampingan untuk balas dendam. Nah, ini ciri kedua. Ada lagi ciri ketiga. Internalized anger. Jadi kemarahan yang dipendam. Kalau tadi mending pasif itu kamu lampiaskan dengan hal-hal kayak sinis, kayak menunda-nunda dan lain sebagainya. Tapi kalau kemarahan yang dipendam ini, yang kamu rusak dirimu. Kamu jadi depresi sendiri, cemas sendiri, rendah diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang yang salah temanmu pun kamu salahkan aku. Dirimu sendiri. Jadi temanmu yang salah melakukan apa? Harusnya kamu marah. Misalnya kamu diganggu temanmu. Yang kamu salahkan dirimu. Kenapa sih aku ini kok mau saja diganggu? Kenapa sih aku ini kok lemah bisa saja diganggu? Malah kamu sendiri yang kamu salahkan. Ini namanya kemarahan internalized anger. Jadi kemarahan yang kamu pendam sendiri pada akhirnya menghancurkan dirimu sendiri. Mungkin karena mau balas tidak berani. Bahkan secara pasif pun tadi tidak berani. Akhirnya kamu salahkan dirimu. Kenapa aku jadi orang kok terlalu lemah? Kenapa aku jadi orang kok terlalu sabar? Nah, ini. Terus kamu salahkan dirimu. Apa salahku? Apa dosaku? Nah, jadi akhirnya ya kamu stres sendiri, depresi sendiri, kamu simpan sendiri. Orang yang membuatmu marah, tidak sadar kalau dia membuatmu marah, wong kamu simpan. Kamu pendam sendiri. Baik, jadi 3 ini yang saya sebut variasi alternatif dari kemarahan. Jadi ada kemarahan yang dipendam, ada gaya marah yang pasif, ada kemarahan yang kronis. Jadi kronis, pasif, dan yang dipendam. 3 hal. Selain 5 level marah tadi. Lanjut ya, ini teori dari seorang psikolog. Mungkin menarik untuk teman-teman ya. Saya baca cepat saja mengingat waktunya. Seandainya kalian punya teman yang toksik, jenis toksiknya adalah selalu membuat kamu marah. Apa yang harus kamu lakukan? Iya, yang pertama kendalikan emosi. Harus tetap kontrol. Boleh pakai ambil nafas dalam-dalam berapa kali. Atau menghitung saja sampai 10 kali. Kalau pas lagi marah terus kamu menghitung 1, 2, 3. Masih marah terus sampai 20. Masih marah teruskan sampai 100. Sampai marahmu reda. Jadi ini tipsnya. Ini basicnya ini ya, untuk masih tetap terkontrol. Kamu merasa sangat gelap, tidak kontrol sama sekali ya, ambil nafas dalam-dalam, hitung. Kemudian pahami sumber marah. Coba kamu tanya, apa sih yang membuatmu marah dari temanmu itu? Kira-kira dia itu sengaja melakukannya, atau ya dia memang modelnya begitu, aku saja yang baper. Kadang-kadang ya memang teman kita tipenya memang begitu. Bukan dia ingin membuat kita marah. Kita saja yang tidak cocok dengan tipe itu sehingga kita terus marah terus. Atau jangan-jangan ada hal lain. Jadi saya marah ke dia itu bukan karena dia sih, karena sayanya sendiri. Saya tiap hari kerjaan banyak, jadi tiap hari capek. Tiap hari tertekan secara emosi. Kebetulan dia teman kos saya, jadi tiap hari ketemu dia jadi pelampiasan. Ternyata masalahnya di saya, bukan di dia. Nah, coba ini yang disebut, ayo kita cari sumber marahnya di mana. Kemudian tetapkan batasan. Tetapkan batasan itu ya kalau memang dia masalahnya, ada hal yang teman-teman tidak suka dari dia,
Ya, sampaikan secara asertif. Secara asertif itu tidak menuduh, menjatuhkan, tapi dengan kalimat yang tegas tapi tidak merendahkan. Misalnya, saya tidak nyaman kalau kamu seperti itu terus. Bukan kamu itu kok yo bodoh sekali jadi orang, nyusahi saya terus. Ini tidak asertif namanya. Coba pakai kalimat yang lebih asertif, biar temanmu nyaman juga, meskipun kamu tegur. Kalau masih sulit, jaga jarak saja tidak apa-apa. Ada kalanya memang kita punya teman yang sangat toksik, ya kita memang agak harus menjauh. Kalau kita merasa tidak kuat, terus-terusan dekat dia. Kalau sudah masih sulit juga, pakai tips selanjutnya, belajar untuk tidak baper. Ini mulai agak cuek. Caranya gimana? Yang pertama, sudahlah, dia memang kurang ajar, tapi ya dia, saya. Terserah dia mau apa, saya tidak ngefek ke saya. Itu cara pertama untuk tidak baper. Bukan saya kok itu, dia. Jadi ngapain aku harus susah oleh kelakuan dia? Aku ya diriku. Dia tidak bisa menyakitiku kalau aku tidak mengizinkan diriku disakiti. Nah, ini gaya stoiknya muncul. Nah, kalau masih sulit ya ke selanjutnya. Tapi nanti yang baper juga ada model empatik. Boleh kalau kita lebih empatik, dia kok kayak gitu, ada masalah apa ya? Jangan-jangan dia juga ada kesulitannya sendiri, ada problemnya sendiri. Siapa tahu aku bisa bantu, ini kayak empatik. Kalau masih sulit, ganti fokus. Nggak usah bahas dia terus, nggak usah lihat dia terus, nggak usah perhatian dia terus, urusi yang lain yang tidak menyulitkan kita. Kalau sudah sampai titik itu masih tetap tidak bisa, saatnya nyari bantuan orang. Konseling, membuat kita tenang, minta nasihat teman lain yang bisa dicurhati. Sampai di titik terakhir kita bisa memaafkan dia. Nah, ini lebih positif kalau kita bisa sampai di yang terakhir itu. Tapi rumus-rumus tadi mungkin bisa jadi pedoman kita kalau kita sedang menghadapi teman yang selalu membuat kita marah. Baik. Masih adakah? Masih ada. Dari Maulana Rumi kita, waktunya 10 menit ya. Kata beliau menarik. Tingkatkan kata-katamu, bukan suaramu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan guntur. Jadi, kalau kita ingin tidak membuat orang marah, tingkatkan kata-katamu. Untuk kita punya kata-kata yang berkualitas, ya kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Bukan suara kita. Orang marah itu kan biasanya suaranya keras. Justru yang bisa berefek ke temanmu, ke saudaramu itu bukan kerasnya suaramu, tapi kualitas kata-katamu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan guntur. Ini kata Maulana Jalaluddin. Jadi, kalau memang kamu ingin menegur karena kemarahanmu, mengekspresikan luka dirimu pada orang lain, ya jangan dengan marah meninggikan suara. Tidak akan terlalu ngefek, paling hanya mengagetkan saja. Cari kalimat-kalimat yang bisa menyentuh dia, kata-kata yang berkualitas yang bisa menyadarkan dia. Itulah hujan yang nanti bisa menumbuhkan bunga. Ini petunjuk dari beliau Maulana Jalaluddin Rumi.